selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang current liabilities. Kalau kita bicara tentang current liabilities, kita pasti akan ingat dengan kewajiban kita yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Nah, apa saja yang kemudian kita akan pelajari hari ini? Kita langsung lihat ya, learning objective dari MOOC kita kali ini. Topik yang pertama ini membahas tentang current liabilities, sehingga mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan akan bisa mendeskripsikan dan mengilustrasikan current liabilities yang berhubungan dengan account payable, kemudian juga current portion of long-term debt, dan juga notes payable. Selain itu, juga kita akan membahas tentang sistem penggajian, employer liabilities untuk payroll. Dan di learning objective ketiga, kita akan membahas tentang bagaimana sistem akuntansi untuk penggajian. Yang terakhir, selain membahas tentang liabilities, current liabilities, juga kita akan membahas tentang bagaimana kita memperlakukan contingent liabilities dan menjurnal untuk product warranty. Oke, yang pertama apa itu current liabilities? Kalau kita bicara tentang current liabilities, kita tidak akan bisa terhindar dari pembahasan terkait dengan lender atau borrowers. Jadi, company atau bank yang kemudian meminjamkan uang itu kita sebut sebagai kreditor atau lender. Kemudian individu atau company yang kemudian menerima pinjaman itu tadi disebut sebagai debtor atau peminjam. Ya. Debt atau kewajiban ini dicatat sebagai liabilities oleh debtor atau si peminjam. Kalau jatuh temponya lebih dari 1 tahun, maka kita golongkan sebagai long term liabilities. Namun kalau jatuh temponya kurang dari 1 tahun dan akan dibayar menggunakan current asset, maka kita golongkan sebagai current liabilities. Nah, contoh yang pertama dari current liabilities adalah account payable. Account payable ini muncul dari transaksi pembelian secara kredit. Jadi saat kita sebagai perusahaan kemudian membeli kepada supplier secara kredit, maka muncul account payable. Atau kemudian kalau kita membeli bahan habis pakai, kemudian transaksi kita secara kredit, maka itu juga muncul account payable. Kita bisa lihat di sini, account payable ini memiliki persentase terbesar dari total current liabilities, mostly di atas 50%. Nah, contoh current liabilities yang berikutnya adalah current portion of long-term debt. Jadi, long-term debt yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun itu, nggak akan selamanya dia menjadi long-term debt. Dia pasti suatu saat dia akan segera jatuh tempo kurang dari 1 tahun, dia akan berubah menjadi eh, current liabilities juga, gitu ya. Atau kita biasa sebutnya current portion of long-term debt, ya. Current portion of long-term debt. Jadi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, ya, due within the coming year, classified as current liabilities. Nah, yang installment yang due after coming year itu tetap sebagai long term liabilities. Jadi yang memang jatuh temponya lebih dari 1 tahun akan tetap menjadi long term liabilities. Namun yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun, dia akan menjadi current portion of long term debt. Yang berikutnya contoh dari current liabilities adalah short term notes payable. Notes payable ini muncul dari transaksi pembelian merchandise atau other asset secara kredit. Jadi mirip ya sama yang account payable tadi, ya. Atau notes payable ini juga muncul untuk kemudian membayar account payable karena mungkin dia tidak memiliki uang yang cukup untuk bayar account payable sehingga kemudian dia ganti menjadi notes payable. Oke. Nah, kemudian apa dong bedanya account payable dengan notes payable? Kalau untuk account payable ini, jadi kalau account payable itu adalah oral promises, kalau notes payable ini adalah written promises. Dan biasanya kalau account payable ini nggak ada jangka waktu yang pasti kapan harus dibayar. Umumnya sih kalau untuk account payable itu kurang dari 30 hari, kan. Nah, tapi kalau notes payable dia akan jelas kapan akan membayar, kemudian biasanya juga akan ada bunganya.
Oke. Nah, ini adalah contoh dari transaksi debtor dan kreditor, ya, borrower dan lender. Nah, kita lihat di sini tanggal 1 Mei, Bowden purchase merchandise on account. Jadi kalau on account pasti kan muncul adanya di situ account payable ya. Pembelian secara kredit akan muncul account payable. Transaksinya senilai $10,000. Ada credit term di situ 2, 10, and 30, artinya adalah pada saat kemudian Bowden dia membayar dalam jangka waktu 10 hari dari tanggal 1 Mei, dia akan mendapatkan eh, potongan 2% dan maksimal pembayarannya adalah 30 hari setelah tanggal transaksi, ya. Merchandise cost atau HPP, harga pokok pembelian, itu adalah 7.500. Maka jurnal di borrower atau di Bowden itu adalah merchandise inventory to account payable senilai 10.000, dan di creditor atau si choker itu adalah account receivable to sales senilai 10.000, dan kita lihat di sini ada jurnal tambahan yaitu cost of merchandise sold to merchandise inventory, means ini adalah sistem uh, persediaan yang digunakan pada kreditor adalah sistem perpetual, ya. Nah, di tanggal 31 Mei, Bowden issued a 60-day 12% notes senilai 10.000 untuk choker on account. Nah, jurnal di borrower yaitu account payable to notes payable. Dan di creditor pun akan muncul notes receivable to account receivable. Di Juli tanggal 30, Bowden ini membayar untuk choker the amount due on the notes of May 31st. Nah, maka di situ akan muncul notes payable and interest expense to cash. Beban bunganya dihitungnya bagaimana? Dikalikan saja 12% dikalikan dengan 60, kemudian dikalikan dengan 10.000 dibagi dengan 360 hari. Nah, dan di kreditor ini karena dia menerima kas, maka kasnya didebit pada interest revenue and notes receivable. Nah, yang berikut ini adalah salah satu juga yang kemudian mengakibatkan munculnya notes payable. Jadi notes payable tadi kita udah bahas muncul karena transaksi pembelian secara kredit. Kemudian juga untuk satisfy the account payable gitu ya, untuk menggantikan atau membayar account payable. Nah, yang kemudian transaksi lain yang memunculkan notes payable adalah transaksi pendanaan. Jadi perusahaan ini bisa meminjam ke bank dan kemudian muncul di situ ada notes payable. Dia bisa issued a notes gitu ya. Nah, contohnya di sini, assume that on September 19, Iceberg Company borrowed cash from First National Bank by issuing a $4,000 90-day 15% notes to the bank. The entry to record the issuance of the note and the cash proceed is as follows. Jadi, untuk transaksi ini, maka jurnalnya adalah cash to notes payable senilai 4.000. Nah, kita tahu tadi kalau kita membeli secara kredit secara langsung nih ya, langsung kemudian bayar pakai notes payable, ya jurnalnya cash to notes payable senilai berapa. Kemudian pada saat kita membayar account payable menggunakan notes, maka account payable to notes payable. Nah, sekarang kemudian pada saat muncul transaksi pendanaan, maka cash to notes payable. Ya, jurnalnya sangat mudah untuk notes payable ini. Pada saat membayar, maka bisa dilihat di sini akan ada interest expense muncul, ya. Notes payable to interest expense, notes payable and interest expense to cash. Nah, yang berikutnya yang akan kita bahas adalah penggajian, terkait dengan penggajian. Nah, saat kita bicara tentang penggajian, penggajian ini juga tergolong dalam current liabilities karena akan dibayarkan dalam waktu yang kurang dari 1 tahun, gitu ya. Nah, penggajian ini kemudian penting buat perusahaan ya, karena memang ini akan berhubungan dengan pajak, kemudian juga karena penggajian ini adalah bentuk penghasilan, maka pastinya kalau di Indonesia akan dikenai PPh ya, atau pajak penghasilan gitu ya. Dan
Kenapa kok penting gitu ya, karena memang good employee moral requires payroll to be paid timely and accurately. Coba kalau kalian misalnya bekerja di satu perusahaan, kemudian gajinya, eee, ditangguhkan berbulan-bulan gitu ya, pasti, employee-nya jadi nggak semangat buat bekerja gitu ya. Jadi memang perusahaan perlu banget memperhatikan penggajian mereka sehingga bisa membayarkan gajinya secara timely. Dan nggak cuma timely, tapi juga akurat dalam penghitungannya. Nah, apa saja yang kemudian mengurangi penghasilan dari karyawan? Nah, biasanya total earning dari employee untuk payroll period ini termasuk juga overtime pay, ya, disebut dengan gross pay. Nah, kalau yang net pay gimana dong? Net pay itu artinya dari gross pay itu sudah disubtract atau dikurangi dengan one or more deduction. Mostly more ya, nggak cuma satu aja deduction-nya. Contohnya apa deduction-nya ini? Contohnya adalah pajak ya, kemudian juga misalnya kalau di Indonesia ada untuk pensiunnya, kemudian juga untuk misalnya medical insurance. Nah, biasanya asuransi itu juga mengurangi nilai bersih dari nilai, gross pay dari karyawan gitu ya. Karena medical insurance itu biasanya ada yang ditanggung perusahaan, ada juga yang ditanggung oleh karyawan itu sendiri. Termasuk pensiun juga seperti itu. Ada yang ditanggung oleh perusahaan, ada juga yang ditanggung oleh, karyawan itu sendiri. Nah, kalau kita bicara accounting system for payroll and payroll taxes, nah, sistem ini harus dibangun sehingga desainnya itu bisa memberikan penghitungan yang akurat dan juga bisa menghitung secara timely itu tadi ya. Kemudian juga, meet regulatory requirement. Jadi, meet regulatory requirement karena apa? Karena memang ada aturan-aturan yang misalnya upah minimum di satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda gitu ya. Jadi memang harus disesuaikan. Nah, kemudian juga memberikan useful data untuk decision making needs. Misalnya untuk satu karyawan ini apakah memang dia kontribusinya sudah melebihi dari gaji yang dia terima ataukah memang dia memberikan kontribusi yang sesuai dengan gaji yang diberikan. Yaitu provide useful data for management decision making needs. Kemudian, meskipun ya ini berbeda ya, perusahaan satu dengan perusahaan lainnya ini memiliki sistem penggajian yang berbeda-beda, tapi mostly ada 3 hal ini yang pasti akan ada yang secara umum akan ada dalam sistem penggajian mereka. Yang pertama adalah payroll register, kemudian employees earning record, dan payroll check. Nah, yang pertama adalah payroll register. Payroll register di sini adalah, kumpulan dari banyak karyawan ya. Kita lihat, kemudian daftarnya secara umum dalam perusahaan, siapa saja karyawan tetapnya, siapa saja karyawan tidak tetapnya, kemudian earning mereka berapa. Itu lengkap dalam bentuk kemudian, eee, list begitu ya, daftar atau register terkait dengan penggajian. Jadi mulai dari yang secara reguler itu apa saja, termasuk apakah ada lemburnya, dan apa saja deduction-nya, dan berapa netnya. Nah, kemudian employees earning record. Kalau tadi payroll register itu adalah rekapitulasi dari seluruh karyawan, maka employees earning record ini adalah untuk satu karyawan, tapi kemudian detail ya, mulai dari, bulan per bulan dari karyawan tersebut dia dapatnya berapa. Ya, kalau kita lihat di sini ini adalah employees earning record untuk John, dia adalah single gitu ya. Sama seperti yang di Indonesia, kita kemudian melihat apakah karyawan ini memiliki status kawin atau tidak kawin. Kalau kawin dengan tanggungan berapa. Itu akan dituliskan di sini ya. Berikutnya adalah payroll check. Ya, umumnya perusahaan saat ini, hampir seluruh perusahaan semuanya mengirimkan gajinya karyawan itu menggunakan electronic fund transfer ya, dan biasanya mereka punya bank yang khusus untuk menangani payroll mereka. Nah, kenapa kok mereka butuh bank untuk menangani payroll mereka? Karena di sini banyak sekali manfaatnya ya. Kemudian, nah kalau di sini kalau semuanya sudah diurusi sama bank, maka ada separate payroll bank account yang akan
rekonsiliasi bank statement menjadi lebih simpel. Dan, selain itu ya, ada control over payroll checks ya. Nah, sehingga akan menghindarkan dari theft atau misuse. Coba kalau misalnya dulu yang, masih menggunakan sistemnya menggunakan amplop ya, dimasukin ke amplop, kemudian dibayarkan kepada karyawan ya. Urusan penggajian ini semuanya diurus sama bagian keuangan gitu ya, tidak melalui transfer, maka sangat mungkin misalnya yang seharusnya dibayar 1 juta keselip tinggal 950 atau tinggal 900.000 misalnya. Nah, ini contoh penyajian dari current liabilities di neraca ya. Current liabilities, di situ kita lihat ada account payable, ada notes payable yang current portion, kemudian juga ada salaries and wages payable and payroll tax payable, contohnya yang lain juga ada interest payable, semuanya ditambahkan menjadi total current liabilities. Nah, kalau tadi kita bicara tentang account payable, kemudian current portion of long term debt atau, eee secara umum itu adalah current liabilities itu ya. Semua contoh dari current liabilities tadi itu jelas berapa nilainya dan kapan dibayarkannya. Nah, kalau kita bicara tentang contingent liabilities itu adalah kewajiban juga yang muncul dari kejadian di masa lampau, namun kemungkinan terjadinya di masa yang akan datang ini masih belum pasti. Apakah kita perlu membayar atau tidak? Coba kalau account payable tadi kan kita memang jelas perlu membayar, kalau kita punya hutang perlu membayar gitu kan. Kalau kita membeli secara kredit maka kita akan perlu membayar. Di masa yang akan datang perlu membayar sesuai kesepakatan. Sama juga notes payable seperti itu. Jelas berapa nilainya, jelas kapan membayarnya. Tapi kalau contingent liabilities, ini adalah muncul dari kejadian masa lalu yang mengakibatkan kita memiliki kewajiban masa kini yang kita belum tahu nih, apakah kita perlu membayar atau enggak di masa yang akan datang. Nah, contohnya ini adalah warranty ya. Kita sebagai perusahaan kemudian memberikan garansi atas produk kita kepada customer gitu ya. Nah, nggak semua garansi akan diklaim, ya kan? Nah, sehingga certain event ini occur in the future. Apakah ini memang akan terjadi atau tidak akan terjadi, ini, eee, tidak jelas gitu ya, tidak jelas ya. Accounting untuk, contingent liability ini depend on likelihood ya, apakah memang dia di sini adalah probable, atau dia possible, atau dia remote ya. Dan juga measurement-nya, apakah memang dia bisa diestimasi atau tidak bisa diestimasi, gitu ya. Jadi tergantung pada 2 hal, yang pertama adalah kemungkinan terjadinya, dan kemudian juga tergantung pada pengukurannya, apakah memang bisa diestimasi atau tidak. Nah, apabila dia probable dan estimable, contohnya di sini adalah garansi yang tadi saya ceritakan, maka kita perlu kemudian mencatat adanya, payable ini gitu ya. Perlu dicatat dan perlu di-disclose ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita mendebit expense dan mengkredit liability. Contohnya di sini ada a company sold a product, for $60,000 that include a 36 months warranty for repairs ya. Nah, average cost of repairs over the warranty period ini secara historically ini adalah 5% of the sales price. Jadi, biasanya dari sales price itu hanya 5% nih yang akan kemudian mengklaim garansi, ya. Nah, maka bagaimana kemudian kita membuat jurnalnya? Jurnalnya kita akan mendebit expense dan mengkredit payable. Maka di situ muncul product warranty expense to product warranty payable senilai 3.000. Bagaimana kemudian kalau beneran ada klaim dari garansi ini ya? Kalau ada klaim dari garansi ini maka kita akan kemudian mendebit kewajiban kita atau product warranty payable kepada cash atau supplies atau wages payable atau other accounts. Ya, contohnya misalnya kalian beli HP, kemudian kalian klaimkan garansinya, maka biasanya kan nggak dibayar pakai uang kan, tapi dibayar pakai
ya udah dibenerin LCD-nya atau dibenerin komponen yang rusak gitu ya. Jadi kalau di situ maka jurnalnya sama seperti yang di bawah, product warranty payable to supplies atau product warranty payable to apa yang lainnya gitu ya, sesuai dengan jenisnya. Kalau memang kemudian ditukar dengan uang maka ya product warranty payable to cash. Yang selanjutnya adalah probable and not estimable. Kalau tadi probable and estimable itu wajib dicatat dan wajib di-disclose ya. Kalau yang probable and not estimable ya, maka ini perlu di-disclose dalam catatan atas laporan keuangan. Sedangkan yang reasonably possible ya, ini juga perlu kemudian kita disclose. Yang remote bagaimana? Yang nggak mungkin kemudian, terjadi dan juga kita nggak bisa mengestimasikan, maka yang nggak perlu kemudian kita catat. Nggak perlu kita buatkan jurnal, nggak perlu kita disclose gitu ya, nggak perlu kemudian kita tuliskan dalam catatan atau laporan keuangan. Oke, nah ini, summary-nya ya, untuk kontingensi yang probable dan estimable maka perlu dicatat dalam jurnal dan di-disclose ya. Kemudian yang probable tapi not estimable maka disclose aja. Yang reasonably possible di-disclose dan yang remote tidak perlu di-disclose maupun di-record. Oke, ini adalah pembahasan yang terakhir ya untuk current liabilities. Sampai jumpa di topik yang berikutnya.